Mel-mel akhirnya muncul ke publik, babak baru kasus Vina Cirebon. Pemirsa sekalian, mel-mel yang mengaku melihat peristiwa penyiksaan dan pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 yang lalu yang pertama kali muncul di podcast Jejak Backpacker dan mengaku sudah berhubungan dengan tim Hotman Paris yaitu Novi Lestari, tetapi dalam 2 kesempatan selalu dibantah oleh Putri Mayarmanti akhirnya memunculkan wajahnya ke publik. Kemunculan mel-mel itu dalam acara diskusi 2 sisi di TV One. Pada kesempatan itu, mel-mel memberikan kesaksian yang tidak berbeda dengan apa yang ia sampaikan melalui pesan suara kepada Didit Jejak Backpacker. Tentu saja kemunculan mel-mel ini akan membuka tabir baru untuk membuat terang kasus Vina Cirebon yang sudah berlangsung selama 8 tahun tetapi belum selesai. Kita juga akan menanti bagaimana tanggapan tim Hotman Paris selanjutnya terhadap kemunculan mel-mel ini. Podcast Jejak Backpacker. Nah, mel-mel ini mengaku ada di tempat kejadian, menyaksikan langsung, sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Mas Mel-mel. Selamat malam Bu. Ya Mas Mel-mel, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Anda sudah berani untuk bergabung di sini. Dan kami juga harus disclaimer dulu ke pemirsa, kami juga melakukan verifikasi kebenaran bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan untuk memberikan kesaksian. Dan dia berani membuka identitasnya, sudah sepersetujuannya untuk muncul di layar TV One malam hari ini. Mas Mel-mel, bisa tidak Anda menjelaskan ke saya, malam kejadian itu seperti apa? Anda ada di mana? Ya, jadi malam itu saya masih ada di kosan Bu. Sebelum terjadinya malam, sore si saudara Eki itu nelpon saya, si Ade Eki. Eki korban ya? Ya. Sebentar, sebelum kita lanjutkan perbincangan, sesuai kesepakatan kita tadi, saya ingin wajah Anda terlihat Mas Mel-mel, mungkin cahayanya bisa ditambah seperti sebelum kita on air tadi.Aya. Lampunya. Iya Bu. Oke. Seperti ini. Oke, bagus. Anda kenal dengan Eki. Malam itu Anda bersama Eki, sang korban. Iya. Dan juga Vina berarti. Iya Bu, iya. Bisa diceritakan lengkapnya seperti apa? Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa Dek? Nanti malam kita jalan, dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah, saya bilang begitu kan dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam saya yang nelpon Eki, Dek jadi apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina, ya bawa temennya lah Dek. Si Linda, maksud saya gitu kan Bu. Linda, akhirnya kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya kamu jalan sama Pina Akang sendiri jadi obat nyamuk. Saat itu obrolan saya begitu. Nah habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Eki. Nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah Dek. Saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung. Beli minum. Habis beli minum. Pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya. Karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya. Kayak gelisah gitu lah Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah kenapa? Nggak sempat cerita. Nggak lama beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor teriakin si Eki. Itu siapa? Anda kenal nggak? Nggak kenal Bu, cuma si Eki ini ngomong, Kang itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Sudah saya bilang nggak apa-apa Dek, kita lanjut aja jalan. Saya bilang begitu. Nah akhirnya kami jalan. Kami sempat singgit di jalan putar-putar.
Habis putar-putar, memang kan pada malam itu kan rame Bu, pas posisi malam minggu kan. Jam berapa itu persisnya? Ya sekitar jam 9-an Bu, jam 9 sudah, jam 9 setengah 10-an kami jalan itu. Oke. Nah habis itu kami mampir di taman, ini Taman Sumber. Titik terakhir kami kan di Taman Sumber tuh. Anda berpisah berarti dengan Eki malam itu? Belum berpisah di situ, belum berpisah waktu di taman itu belum berpisah. Oke, Mas maaf kameranya boleh dibenerin dulu Mas? Wajahnya nggak terlihat. Oke, terpisah dari sana, setelah itu apa yang terjadi Mas Melmel? Belum. Jadi pas di taman itu belum terpisah kami Bu. Oke. Setelah jam 11, hampir jam 11-an lah. Pina itu ngomong, dia ngomong, Lin kita pulang yuk katanya. Oh soalnya sudah mau malam juga nih, dia bilang begitu kan. Ya habis itu saya bilang, ya terserah lah. Kalau gitu mau pulang ayo, saya antar. Akhirnya kami putar nih, kami putar. Arah menuju sudah pulang ini, sudah arah menuju pulang. Di situ di pertengahan jalan saya ngomong sama si Eki, saya terakhirkan si Eki, Dek nanti mampir dulu sebentar beli bensin karena bensin motor belakang ini mau habis. Di situ Anda berpisah dengan Eki dan Vina. Nah di situ sudah waktunya, pas sudah saya mampir sehingga beli bensin, di situ sudah kita berpisah, sudah si Eki ini ngelewatin saya. Anda sama Linda? Ya sama Linda Bu. Oke, lalu? Nah setelah itu kami isi bensin itu si Eki ngelewatin kami sama si Pina. Terus saya bilang sama si Lina, loh kok si Eki sama Pina kok ngeliat kok nggak berhenti kok terus sama gitu kan. Coba kamu telepon, kamu chat aja, saya bilang begitu. Pada saat itu kan kami masih pakai BBM Bu. Chat aja saya bilang begitu kan. Oke, yang itu kan kita sudah dengarkan di podcastnya Jejak Backpacker ya. Nah saya ingin mendengarkan detail apa yang Anda saksikan di saat kejadian itu. Yang Anda sebutkan bahwa ada penganiayaan, pembunuhan, bahkan sampai pemerkosaan yang Anda akui dan bisa dipertanggungjawabkan ya pernyataan Anda. Anda menyaksikannya. Silakan. Jadi pas sudah itu langsung ke intinya ya Bu? Iya. Ya jadi langsung ke TKP itu di SMP 11 itu saya taruh motor situ. Saya taruh motor karena kan ada yang saya lihat tuh. Di antara beberapa orang masuk gang itu ada yang saya lihat. Jadi saya taruh motor. Di saat itu ada warung Bu. Warung itu nggak besar sih.